Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsita Auliasari, NIM 1830401016, kelompok 4, analisis pembiayaan perbankan syariah, ingin menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis keuangan. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian dari laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan itu sendiri? Baik, laporan keuangan adalah kegiatan operasi normal perusahaan yang akan memberikan informasi nantinya, informasi keuangan yang berguna bagi entitas-entitas, baik entitas itu yang terdapat dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas di luar dari perusahaan. Menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada saat ini maupun periode selanjutnya. Sedangkan menurut Munawir, menjelaskan bahwa pengertian laporan keuangan ini adalah laporan keuangan itu dari neraca dan laporan laba rugi, serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Kemudian menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan itu adalah laporan yang pada umumnya terdiri dari neraca, terdiri dari laporan laba rugi, terdiri dari laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan catatan lain, serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian dari integral dari laporan keuangan. Kemudian menurut PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah penyajian penjelasan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang tujuannya memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang berisi tentang neraca, laporan yang berisi tentang laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan dari kinerja-kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode yang nantinya akan menjadi acuan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Begitu. Itu merupakan tujuan dari laporan keuangan. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari laporan keuangan ini. Tujuan utama dari analisis dari laporan keuangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tujuannya ini adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perusahaan tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia mengatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut mengenai posisi keuangan, kinerja suatu perusahaan, posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai, dan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen, pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen tersebut. Sedangkan manfaat dari laporan keuangan tersebut adalah manfaat yang akan adanya laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai kinerja dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Contohnya, manfaat yang dari laporan keuangan ini bermanfaat bagi investor, terus bagi karyawan, bagi pemegang saham investor tadi, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Investor, bagaimana laporan keuangan begitu berguna bagi investor. Jadi di dalam laporan keuangan dapat dilihat bagaimana suatu kinerja perusahaan dalam satu periode. Jika laporan keuangannya meningkat, maka kinerja suatu perusahaan itu dikatakan baik, dan investor tidak akan ragu dan tetap memberikan sahamnya ke dalam perusahaan tersebut. Namun jika laporan keuangannya itu turun, maksudnya atau rugi atau sebagainya, maka investor juga akan khawatir jika nasabah ini tidak bisa memberikan dividen kepadanya. Jadi bisa jadi nanti investor juga akan rugi. Kemudian karyawan
yaitu untuk memenuhi bagi karyawan, laporan keuangan ini memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, tanda hormat, mampu manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Begitu. Pemberi pinjaman sama seperti investor tadi. Pemberi pinjaman itu lebih tertarik kepada perusahaan yang laporan keuangannya itu baik, yang bisa mengembalikan apa yang dipinjamkannya itu sesuai tepat waktu. Jadi dari laporan keuangan itu dapat dilihat bagaimana kemampuan suatu perusahaan itu untuk mengembalikan dividen investor, untuk membayarkan kewajibannya kepada pemberi pinjaman. Kemudian pelanggan. Bagaimana pelanggan ini, yaitu komitmen dari suatu perusahaan itu untuk menghasilkan produk yang baik, untuk produk yang makin meningkat, produk yang baik. Kemudian pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional, pendapatan lainnya. Sedangkan masyarakat, mengapa masyarakat juga membutuhkan laporan keuangan bagi suatu perusahaan? Karena perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan terhadap penanaman modal domestik. Itulah tujuan dan manfaat dari laporan keuangan tersebut. Sedangkan sifat-sifat dari laporan keuangan itu ada bersifat historis, ada juga bersifat menyeluruh. Historis itu artinya disusun berdasarkan historisnya, berdasarkan data yang telah ada dan ada buktinya. Sedangkan bersifat menyeluruh yaitu harus laporan keuangan ini harus dibuat selengkap mungkin dan tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi harus keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dari laporan keuangan. Unsur-unsur yang terdapat dari laporan keuangan, yang pertama neraca atau laporan posisi keuangan. Menurut Yusuf, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu daftar yang memberikan gambaran harta atau kekayaan, kewajiban atau hutang, dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada saat tertentu, yang dapat menunjukkan keadaan pada perusahaan tersebut. Jadi di dalam neraca ini akan ditunjukkan berapa harta perusahaan, kemudian berapa kewajibannya, dan berapa modal dari sang pemilik tersebut. Jadi dijelaskan bagaimana keadaan perusahaan pada periode tersebut. Neraca itu disebut dengan posisi keuangan, yaitu menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu yang biasanya itu ditulis per 31 Desember. Jadi dalam satu periode itu satu tahun 31, jadi biasanya tulis itu misalnya 31 Desember 2019 atau 31 Desember 2020. Elemen-elemen yang terdapat dalam neraca itu ada aktiva, ada kewajiban atau hutang, kemudian ada juga modal atau ekuitas. Yang pertama aktiva. Aktiva itu adalah aset atau harta yang dimiliki, yang diperoleh atau dikuasai yang di masa yang akan datang oleh perusahaan sebagai akibat transaksi yang sudah berlaku. Aset ini dibedakan menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kemudian elemen yang kedua di dalam neraca ini adalah hutang. Hutang juga dibedakan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar.
Sedangkan yang terakhir adalah modal atau ekuitas, merupakan harta atau bagian seorang pemilik yang dimiliki dalam perusahaan dan ditujukan dalam pos modal atau modal saham, surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Itu merupakan unsur dari laporan keuangan neraca. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan penilaian tentang keberhasilan dalam operasi perusahaan selama periode tertentu dan sebagai media informasi yang dapat digunakan investor maupun kreditor dalam menentukan atau memperkirakan jumlah penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas di masa yang akan datang. Jadi di laporan laba rugi ini menjadi dikatakan sebagai acuan dari investor dan kreditor untuk menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambilnya. Dalam laporan laba rugi ini elemen-elemennya adalah ada pendapatan, ada beban, kemudian ada laba atau rugi. Yang unsur dari laporan keuangan yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan perubahan modal dari suatu kesatuan usaha selama satu periode tertentu yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari pemilik. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, yaitu menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas atas suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Nah itu tadi unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian analisis laporan keuangan. Kita telah mengetahui apa itu laporan keuangan. Sekarang kita saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan berarti hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat dijelaskan arah perubahan suatu fenomena. Menurut Munawir, analisis laporan keuangan adalah analisis keuangan yang terdiri dari penelaahan dan mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan yang menentukan posisi keuangan dari hasil operasi saat perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian menurut Sunjaja dan Berlian bahwa analisis laporan keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu dan kemungkinan yang akan di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan yaitu kita menelaah dan mempelajari dari laporan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode maupun dua periode. Jadi ada kita menelaah satu periode, ada per periode. Jadi yang tujuannya itu keputusan apa yang akan diambil di masa yang akan datang dan bagaimana keadaan perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Kemudian tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan itu memberikan informasi yang lebih luas, kemudian menggali informasi yang tidak tampak secara eksplisit dalam laporan keuangan. Langkah-langkah menganalisis laporan keuangan: yang pertama, mengumpulkan laporan keuangan dan data yang diperlukan selengkap mungkin, melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Kemudian metode dan jenis-jenis analisis laporan keuangan. Metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah ada analisis vertikal dan analisis horizontal. Kemudian juga horizontal. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan untuk satu periode saja, sedangkan horizontal ini analisis yang dilakukan untuk beberapa periode. Kemudian jenis-jenis atau teknik dari analisis laporan keuangan itu ada analisis perbandingan, ada analisis tren, dan analisis common size. Analisis perbandingan yaitu perbandingan laporan keuangan dari beberapa periode, sedangkan tren yaitu
yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam bentuk presentasi, sedangkan common sense adalah menghitung tiap-tiap rekening dari laporan laba rugi neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi. Kemudian kita akan membahas tentang analisis rasio atau rasio keuangan. Jadi ada yang pertama rasio menganalisis laporan keuangan, berarti kita mengenal analisis yang pertama itu analisis atau rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban cepatnya, untuk mengenai kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya. Kemudian ada rasio profitabilitas, menggambarkan bagaimana kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dari semua kemampuan, baik itu kemampuan karyawannya, kegiatan penjualan, dan modal. Kemudian rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik kegiatan penjualan maupun pembelian. Baiklah, itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.